Video ini dibuat buat kalian yang lagi gak punya waktu untuk datang. Ayo, gue temenin kita jalan-jalan bareng ke Jeep. Oke, balik lagi bersama gue di Februari Gaming Channel. Dan ya, untuk di video kali ini gue akan ajak kalian semua jalan-jalan bareng sama gue di Jeep dan lihat keseruan apa sih yang ada di Jeep kemarin. So, tonton video ini sampai habis. Gue akan bagikan beberapa info yang mungkin menarik buat kalian dan juga mungkin jadi penyesalan buat kalian yang akan datang. Kita langsung lanjut aja kita ke Febzoo. Biasa Febzoo itu selalu rame. Oke, untuk di booth-nya Febzoo. Untuk di booth-nya Febzoo, menurut gue nggak ada yang terlalu spesial ya. Seperti biasa Febzoo tuh kalau lagi ada event biasanya, atau seingat gue ya, itu keseringan ngadain yang namanya launching device-device dengan warna terbaru sih lebih tepatnya ya. Untuk kali ini mereka ada dua option yaitu untuk yang V3 sama yang OVRAM. Untuk yang V3 itu kalau gue nggak salah itu Zodiac. Terus untuk OVRAM-nya dia ngeluarin yang Cyber. Well, untuk kedua device ini menurut gue pribadi itu dua-duanya sama-sama bagus ya. Kalau untuk Zodiac gue kurang suka karena ya gue nggak terlalu maksudnya ya gitu aja gambarnya ya, gambar Zodiac dan sebagainya. Tapi yang menurut gue keren itu ada di O-frame-nya sebenarnya, karena O-frame-nya ini menurut gue desainnya benar-benar futuristik banget walaupun ya nggak ada nyala-nyala RGB ya. Terus kemudian ada beberapa liquid baru yang dihadirkan untuk dijadikan tester, termasuk salah satunya adalah Jackzoo V2. Untuk rasanya menurut gue oke, manisnya pas, gak terlalu manis, dan ya menurut gue worth untuk ditunggu lah. Ya semoga sih rasanya nggak terlalu berubah ya dari yang gue rasa kemarin. Kemudian untuk di Robux itu sebenarnya dari Drippers ya. Nah di liquid Drippers ini dia bawa dua liquid baru mereka, yaitu Muffin Strawberry sama Robux Taro. Ya well, balik lagi menurut gue udah bisa gue bilang gue udah bosen lah ngeliat liquid di pasaran belakangan ini itu kebanyakan Taro semua, dan jujur gue jadi sedikit hilang interesting untuk mencoba ya, karena jujur udah cukup banyak Taro dengan berbagai jenis karakteristik dan lain sebagainya. Setelah dari Romeo kita beralih ke Vaporesso. Kalau yang gue lihat kayaknya Vaporesso nggak ngeluarin produk baru ya, masih sama. Dengan Frost 4 Mini ya masih sama. Kemudian setelah dari Drippers, kita lanjut ke Vaporesso. Ya setelah melewati, gue nggak tahu sih itu bisa disebut games atau enggak, karena nggak ada yang mainin juga dan nggak dijaga atau nawarin untuk main hal itu sebelumnya ya. Oke, untuk di Vaporesso gue pribadi nggak ada hal yang menurut gue tuh menarik sih sebenarnya, karena belum ada barang baru yang mereka keluarkan atau untuk dipamerin yang belum launching itu nggak ada. Jadi menurut gue masih sama, dan ya balik lagi belum ada yang terlalu menarik untuk gue bahas di Vaporesso. Well, walaupun sebenarnya device mereka tuh menurut gue termasuk salah satu yang bagus ya. Selain dari Vaporesso itu di bagian belakang itu adalah hal-hal yang berhubungan sama biliar, karena di event kali ini itu bisa gue katakan tuh
cukup banyak games yang officially ya, official itu maksudnya yang bener-bener tuh kayak turnamennya tuh profesional orang-orangnya. Dan menurut gue jarang ya ada event kayak gini terus ngadain event-event kecil lainnya gitu. Karena keseringan ya pasti cuma yang berhubungan aja sama hal itu. Lalu kemudian gak jauh dari meja biliar itu ada panggung, dimana seperti biasa yang ngadain CC dan juga CT juga. Ya, kalau kalian nggak tahu CC itu purchasing ya. Nah, purchasing ini ya gimana ya simpelnya ya, panjang-panjangan cloud mungkin atau gimana ya, ada sistematikanya. Karena jujur gue sendiri nggak pernah ikutan purchasing. Masih juga ada juga cloud trade ya, atau bisa dibilang CT ya. CT di sini bukan cartridge ya, tapi di sini cloud trade. Dan juga beberapa untuk untuk acara-acara lainnya sih lebih tepatnya. Jadi mungkin ada yang manggung dan sebagainya, itu ada di situ stage-nya. Oke, setelah dari panggung ada di depan panggung itu ada ya meja-meja untuk para peserta coil art lah. Nah, sebelah dari kompetisi coil art itu ada booth-nya coil art, dan booth-nya coil art ini bisa gue bilang tuh pas banget posisinya ada di depan panggung. Dan ya buat kalian yang nggak tahu coil art itu dulu terkenal sama mechanical-nya itu yang terkenal itu adalah Mage ya, Mage gitu. Biasanya tuh identiknya itu dia kayak sleeve-nya itu kayak dari resin gitulah kalau gue nggak salah ingat dulu. Dan juga RDA dan juga RDTA. Biasanya yang dulu pernah terkenal itu adalah salah satunya RDA dengan setup triple coil. Cuma gue lupa itu pernah masuk ke Indo apa enggak. Tahu gue sih pernah ya, setahu gue. Tapi yang cukup terkenal ya RDA basicnya lah, yang dual coil. Dan sekarang setelah sekian lama mereka nggak masuk ke Indonesia, mereka datang lagi dan membawa device ini. Well, ini adalah salah satu device terbarunya dari Coil Art, dan mungkin akan gue bahas juga di video terpisah pastinya. Dan jujur buat kalian yang kemarin datang, gue sempat nanya, itu infonya adalah device ini nggak dijual. Device ini dibagikan secara gratis. Jujur itu menurut gue cukup membuat gue shock, karena biasanya biasanya brand bawa barang ke situ walaupun baru dan emang udah launching, biasanya mereka menjual, dan ini dibagikan secara gratis. Tentunya ini terbatas ya, dan gue nggak dapat info berapa banyak yang dibagikan dan siapa aja yang bisa dapetin itu, gue nggak tahu. Jujur, menurut gue pribadi langkah yang terlalu berani mungkin ya, karena ya balik lagi Coil Art udah terlalu lama nggak di Indonesia. Jadi menurut gue ini salah satu langkah yang cukup menarik banyak orang dengan desain yang menurut gue itu bagus ya. Dan juga gue berharap ini nggak akan susah untuk cartridge-nya. Nah, ini jadi permasalahan utama kalau menurut gue, membawa POD ke Indonesia tanpa persiapan untuk bisa gue bilang namanya tuh kayak tanpa mempersiapkan after sales, itu bisa gue katakan fatal ya, karena di Indonesia sendiri itu banyak buat user code tapi ya itu. Oke, setelah dari Coil Art gue melewati dua booth yang bisa gue bilang baru ya, tapi balik lagi menurut gue dua booth ini kalau misalkan mereka serius, itu device mereka secara desain bagus sih, tapi gue belum coba secara rasanya seperti apa. Jadi ya gue nggak yakin juga apakah mereka akan bisa masuk dan bertahan di Indonesia. Well, balik lagi untuk di Indonesia, persaingan untuk dunia POD itu menurut gue terlalu didominasi sih kalau menurut gue pribadi. Dan kemudian kita melewati FUPU. Untuk FUPU seperti biasa sih, kalau mereka itu banyak games, terus juga
Mereka launching Argus G3. Jujur gue belum nyobain untuk Argus G3. Ya gue harap segera ada barangnya nanti di toko, jadi gue bisa nyobain juga. Dan seperti biasa, mainnya dengan tema mereka untuk kali ini adalah Carnival. Well, banyak banget yang bisa kalian lakuin di sana, dan itu seru-seru banget. Untuk G3, gue pribadi suka sama desainnya, walaupun balik lagi gue bukan user pod daily ya, gue lebih ke user IO atau mod. Ya, intinya device-device yang bukan yang sesimpel itu. Jadi gue nggak terlalu jadi user pod banget lah, walaupun sesekali pakai ya. Oke, kemudian kita lanjut ke NXG. NXG ini menurut gue pribadi baru, tapi mereka itu yang gue sayangkan adalah mereka bawanya itu kebanyakan device-device disposable. Well, untuk pasar Indonesia gue kurang yakin sih untuk disposable. Jujur aja, kalau disposable itu kebanyakan ditemuinya itu di minimarket. Kalau misalkan untuk device-device yang cartridgeable, yang cartridge-nya bisa diganti, itu cuma beberapa gitu. Dan mereka termasuk ya bisa gue bilang berani lah untuk bawa hal seperti itu, nawarin ke market yang kita tuh lebih seneng pakai liquid yang kita mau gitu, bukan liquid yang udah terima jadi gitu. Jadi kayak ya agak kurang gimana gitu. Ya dibilang wise, bisa dibilang wise untuk langkahnya, tapi untuk di market Indonesia menurut gue kurang sih. Jarang gue nemuin ada orang yang mau bawa disposable yang udah ada liquid, udah ada isiannya gitu. Oke, setelah dari NXG kita pindah ke bootnya Dotmod. Untuk Dotmod sendiri seperti biasa lah kalau menurut gue pribadi ya. Yang dipajang itu adalah device-nya mereka, tapi yang sudah bisa gue bilang apa ya, udah dimodifikasi oleh modder-modder lokal. Dan beberapanya itu adalah aksesoris yang seperti drip tip dan lain sebagainya. Dan kalau gue nggak salah ya, itu ada beberapa, mungkin ada beberapa part yang dijual secara eksklusif hanya untuk di event itu aja. Dan info yang menarik dari Dotmod adalah mereka bukan meluncurkan sih, lebih tepatnya memperkenalkan 3 device baru mereka. Yang pertama itu ada Apollo, kemudian gue lupa lagi satu lagi. Gue lupa, itu dia kerjasama sama Stardy juga yang di satu itu. Terus yang terakhir adalah device, gue nggak bisa bilang, gue nggak tahu ya ini bisa gue bilang V3 atau hanya perubahan secara model aja. Oke, gue akan bahas satu-satu deh. Untuk Apollo secara desain itu clean banget, karena dia hanya ada satu tombol kecil dan itu tombol powernya itu berubah. Yang tadinya seperti ya kalau misalkan di Dot itu ada di pojok kiri atas tapi agak turun sedikit, itu pindah ke di antara baterai dan si cartridge. Ya kurang lebih gambarnya kayak gini lah. Nah dari desainnya ini, menurut gue pribadi desainnya bagus, dan gue bisa bilang kayaknya dimensinya lebih kecil deh dibandingin sama versi V2 ya, atau versi-versi sebelum ini. Well, menurut gue menarik ya, karena nggak pernah Dotmod bikin desain dari V1 sampai yang sekarang itu benar-benar kebuka untuk si cartridge-nya. Biasanya kalau misalkan mau kebuka itu harus beli secara third party, mungkin punyanya Stardy, mungkin punya modder yang lain, itu baru bisa kebuka gitu. Maksudnya untuk si bagian RBA-nya itu nggak ketutupan gitu. Biasanya kayak gitu, tapi untuk kali ini mereka bikin sesuatu yang menurut gue cukup berbeda ya. Dan gue sendiri belum megang, walaupun itu udah dijual kalau nggak salah
cuma ada 50 piece kalau gue nggak salah ingat, atau berapa gitu. Ya gue sih berharap akan segera masuk ke toko-toko ya. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung sikat aja nanti. Dan secara kotak juga dia lebih kecil dibandingin sama pendahulunya. Dan menurut gue ini jadi salah satu hal yang bagus sih. Well, versi sebelumnya menurut gue udah paling kecil untuk dunia Aiyo, dan ini lebih kecil lagi. Ya walaupun nggak sekecil salah satu device-nya, apa gue bisa bilang ya, Nova. Menurut gue Nova itu salah satu device yang cukup kecil ya untuk ukuran Aiyo Boro. Tapi untuk Dot ini dia yang paling kecil di sini. Oke, kemudian untuk gue lupa lagi namanya tuh. Gue lupa namanya, satu lagi yang kerja sama yang bareng sama Stardy. Ini menurut gue untuk yang bareng sama Stardy ini menurut gue cukup oke ya. Untuk secara desain gue no complain lah. Di sini ada beberapa perbedaan, walaupun secara garis desainnya tuh sama yang Apollo, tapi di sini ada perbedaan, yaitu dari tatanan tombol ya. Tombol yang punya Stardy itu dia semuanya itu keluar, atau mungkin dia nggak ada tutupnya, gue nggak tahu. Tapi secara garis besar bahasa desainnya itu hampir sama. Cuma kalau yang Stardy ini lebih ke kotak bentuknya. Kemudian yang terakhir yang menurut gue lebih apa ya, bisa gue bilang tuh lebih klasik lah. Kalau buat gue ini lebih klasik lah, yaitu Dot Aiyo. Nah ini gue nggak tahu nih karena nggak ada stempel namanya, entah Aiyo V3 atau dengan nama yang lain seperti Dot Apollo, terus misalkan kayak Dot Aiyo apa mungkin. Nah gue nggak tahu tuh apa Dot Aiyo X, apa Dot Aiyo XI, ya I don't know. Tapi menurut gue ini salah satu yang bisa gue bilang tuh jadi buat kalian yang suka oprek atau suka ganti-ganti perintilan Dot, kayak ini kalian bakal puas banget buat ngubah-ngubah. Tapi gue nggak tahu juga ya apakah akan seperti ini atau enggak. Kurang lebih gambarnya kayak gini. Di gambar ini bisa digambar tadi. Nah di gambar tadi bisa kalian lihat itu di Dot yang warnanya hitam itu ada beberapa perintilan yang terpisah ya. Jadi bentuknya sebenarnya itu gimana ya, gue kayak nggak terjemahinnya ya. Jadi itu kayak ada sleeve-nya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang yang pakai Dot itu, dia bodinya tuh kayak jadi satu kesatuan, kecuali yang panel depan ya, panel dalam bagian depan itu bisa dilepas. Nah sekarang lebih banyak lagi yang bisa dilepas kayaknya. Pertama bagian sampingnya itu bisa dilepas sepertinya. Terus bagian dalamnya harusnya bisa dilepas juga, bisa kalian ganti juga. Dan panelnya, jadi ketambahan satu part yang bisa kalian gonta-ganti lah. Kalau dari kebiasaannya, biasanya kan yang diganti itu panel, terus panel inner, sama drip tip tombol. Nah sekarang kalian ketambahan lagi nih bagian dari side-nya, jadi bagian samping-sampingnya lah. Dan yang menarik adalah dari ketiga desain yang terbaru ini, semuanya info yang gue dapat adalah rilis dengan drip tip integrated. Nah, gue nggak tahu ya apakah ini bener atau enggak. Gue belum megang barangnya juga, jadi gue belum tahu. Tapi dari yang mereka pamerin itu semuanya pakai integrated. Dan kemudian untuk bagian tombolnya juga berubah. Posisi layar yang biasanya di samping di V2 itu berubah jadi ke bagian depan. Itu yang pertama. Yang kedua, tombol up and down itu pindah dari bagian bawah, itu pindah ke bagian atas layar. Jadi ya kalau tombol power masih sama sih sebenarnya, cuma agak sedikit. Jadi posisinya sekarang adalah tombol power di bawahnya ada plus minus dan ada layar. Dan yang bagusnya adalah tombol plus minusnya sudah tidak ditutupin. Jadi buat kalian yang suka ngeluh ribet akhirnya ganti panel yang itunya bolong, atau misalkan yang itu bisa dipencet
ya sekarang udah nggak perlu lagi. Sekalian kalian bisa mencat tanpa harus buka panel lagi. Oke, untuk di boot dot itu yang menurut gue yang paling menarik sih, karena pas banget itu kemarin diperkenalkan itu di hari kemarin, dan itu menurut gue wah, bener-bener kayak anjir keren. Oke, kayaknya gue cuma ngerekam tuh sampai bootnya dot aja. Untuk bagian sisi lainnya kayaknya gue nggak terlalu banyak rekam. Oke, untuk di bootnya Geekfab ngeluarin pot baru yaitu Sonder. Jujur menurut gue potnya biasa aja. Tapi ya balik lagi, Geekfab salah satu brand yang punya cartridge yang menurut gue rasanya lumayan oke. Aspire juga masih sama, cuma mereka ngeluarin satu mod yang menurut gue satu POD yang menurut gue itu sama kayak punyanya brand Pava. Well, menurut gue sekarang mulai ngetren ya, yang namanya pot bisa connect ke handphone tuh kayaknya udah mulai ngetren gitu. Karena banyak, menurut gue tuh ada beberapa brand yang menurut gue baru, dan juga dia ngeluarin device yang menurut gue karakteristiknya tuh sama gitu, sama-sama bisa connect, sama-sama bentuknya kotak. Dan terus kemudian juga ada Creative Labs. Ya, Creative Labs buat kalian yang nggak tahu, dia itu yang sekarang bawa G-Monster atau Monster apa namanya, Monster 5 Lab, terus kemudian 5 Pounds, District 21, ya pokoknya dikit-dikit yang US. Terus juga yang bawa Kendo juga. Makanya kalau Kendo lebih familiar ya. Yang ketiga info lainnya adalah gue nyebut berapa sih? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 deh. Oke, untuk yang 4 dari bootnya Joy. Ya buat kalian yang nggak tahu Joy adalah apa ya? Disposable yang biasanya ada di, gue nggak tahu ya, kalau Joy itu Indomaret ya kalau masalahnya, Indomaret atau apa gitu. Oke, untuk Joy dia ngeluarin bisa dibilang kayak pot lah. Potnya itu adalah Dway. Gue nggak tahu sih ini yang dimaksud Dway ini apakah liquidnya atau potnya. Well, balik lagi, ini adalah pot dari Dway yang bisa gue bilang tuh, bisa dibilang dia kayak saudara kecilnya si Joy yang udah datang duluan ke Indonesia. Untuk Dway ini gue beli sekitar 80.000 kemarin di event dari 180. Well, irit lah ya. Dan kebetulan eventnya itu cuma 1 jam kemarin, itu dari jam 4 sampai jam 5. Dan ini adalah device yang menurut gue kecil tapi cukup oke untuk dimiliki. Dan ini gue akan bahas di video terpisah juga ya. Kemudian ada bootnya Gerobak Vapor yang kelima. Infonya adalah yang gue lihat sih, itu mereka akan ngeluarin MOD. Kemungkinan besar namanya Sun juga. Cuma yang kemarin ada di banner itu S101. Jadi kayaknya single baterai. Kayaknya lagi vibe banget ya sama single bateraian di sini. Yang keenam ada BDK. Seperti biasa BDK menyediakan coil gratis dan juga coiling. Ya apalagi ya, kalau coil apalagi harus disiapin gitu kan. Paling itu yang paling bisa bikin orang menarik gitu. Terus kemudian ada Pava. Seingat gue Pava kemarin nggak ngeluarin produk baru ya, masih sama, cuma hanya desainnya aja yang makin variatif. Well, gue belum pernah coba Pava juga sih, karena alasan utamanya adalah gue takut gue susah nyari cartridge COD itu doang. Itu yang gue dulu takutin. Kemudian ada Oxfa masih sama kayak di Fair tahun lalu. Itu ada free trade-in, yaitu nuker device lama kalian. Tapi gue nggak tahu ya kalau yang di Fair itu belum gratis atau gimana. Tapi yang di kali ini kalian harus bayar kurang lebih sekitar setengahnya lah.
50% kurang. Sehingga gue juga nggak cuma Oxford aja yang ngeluarin, bukan ngeluarin ya, yang melakukan trade-in di situ. Pava juga salah satunya termasuk, terus kemudian apalagi gue lupa, ya gitulah. Terus kemudian gue lupa lagi, brewer yang ngeluarin liquid meledak, bukan meledak, sorry, Scream Ink. Nah itu mereka juga ada trade-in, tapi trade-innya liquid. Kalau nggak salah tuh persyaratannya adalah 30% dari liquid kalian dan harus dibuang ke tong sampah. Ya kurang lebih cara trade-innya kayak gitu. Well, menurut gue pribadi untuk acara kali ini banyak games lebih tepatnya. Jujur kalau untuk produk, gue pribadi ya jujur yang menurut gue bisa cukup menarik perhatian cuma dari desain aja itu Coil Art. Itu cukup menarik perhatian karena desainnya cukup bagus. Kalau untuk beberapa brand yang orang nggak tahu ya, bahkan gue sendiri yang bisa dibilang cukup lama gitu, nggak tahu juga itu brandnya baru gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin itu karena jujur kalaupun gue bisa beli, belum ada kejelasan juga apakah dia akan bisa stay up di Indonesia dan barangnya nggak akan jadi langka, terutama cartridge-nya. Karena kebanyakan di sini adalah device pot. Kalau untuk mod nggak terlalu banyak gitu. Kebanyakan yang di paging itu POD semua. Jujur aja gue jadi kayak anjir, kesono POD, kesini POD. Well, gue kan masa-masa dimana masih banyak MOD sama pomod ya, sama pomod. Itu gue masih kangen sama masa-masa itu karena itu cukup banyak inovasi yang bisa dikembangin sebenarnya. Oke, itu dia pembahasan gue. Sorry, bukan pembahasan ya. Ya itulah jalan-jalan gue kali ini di acara GIF 2025. Jujur ini bakal jadi sesuatu yang bakal dipikirkan lebih jauh sih sebenarnya. Dan balik lagi, kita akan ketemu lagi di event selanjutnya. Kemungkinan akan ada fair di akhir tahun. Jadi ya sama kayak seperti tahun sebelumnya juga di akhir tahun. Jadi siapin isi kantong kalian untuk trip selanjutnya. See you next video, confident and bye bye.